saya tidak tahu itu apa BKSJ itu. Akhirnya ada umat yang membantu saya untuk mendaftarkan sebagai anggota BKSJ. Awalnya saya memang istri saya sedang sakit 2 hari 2 malam, dibawa ke rumah sakit Koja Jakarta Utara. Lalu saya saat itu kan lagi kebingungan dan juga ongkos pun juga belum ada saat itu. Lalu pikiran saya kan saya mau bawa ke Jogja itu almarhum itu. Untuk biaya itu saya memang lagi kesulitan saat itu untuk membayar pemandian jenazah dan membayar untuk pengawetan itu loh. Sekitar jam 10 sampai jam 11-an itu saya ditelepon sama seorang umat memberi informasi bahwa saya mendapatkan bantuan dari BKSJ. Saat itu yang saya terima bantuan dari BKSJ itu berupa uang. Dari pengalaman saya ini, saya ingin tetap menjadi peserta BKSJ agar bisa membantu orang lain seperti saya. Berbela rasa adalah ajakan dan ajaran Yesus Kristus. Ketika para murid setelah mendengarkan Yesus mengajar, mereka kehabisan makan, dan orang-orang belum makan nampak kelaparan. Para murid justru mau minta Yesus menyuruh mereka pulang. Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dan itulah bentuk bela rasa. Jangan melarikan diri bahwa ada orang berkekurangan, mari kita tanggung bersama-sama. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua murid Yesus. Lebih-lebih kita yang sudah dibaptis, mari kita berani berbagi. Dan itulah bentuk bela rasa. Dalam Injil Lukas tertulis kata-kata Yesus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Sebagai murid-murid Yesus, kembali lagi kita diajak untuk murah hati. Ardas Keuskupan Agung Jakarta menulis demikian, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Semakin banyak umat Keuskupan Agung Jakarta terlibat, semakin program BKSJ ini berbelas kasih seperti Yesus akan membantu saudara-saudari kita yang berkekurangan. Anda diundang untuk berbela rasa. Berkat Santo Yusuf, atau lebih dikenal dengan BKSJ, diluncurkan pada tanggal 30 November 2013 yang bertepatan dengan Pesta Santo Andreas Rasul. Dengan jumlah anggota yang semakin banyak dan jangkauan yang kian meluas, BKSJ juga menjangkau ke paroki-paroki di seluruh Indonesia agar semakin banyak umat Allah yang bermurah hati dan mewujudkan tindakan nyata berbela rasa melalui BKSJ. Kepedulian ini memiliki dampak yang besar, maka perlu dibangun sistem, perlu dibangun cara kerja, supaya tidak tergantung kepada salah satu figur tertentu. Dan BKSJ adalah sebuah gerakan bela rasa, memenuhi 3 persyaratan. 1, unsur kepedulian. 2, memiliki sistem yang bagus. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan menggalang kerjasama. Dan yang keempat, harus terjangkau oleh banyak pihak. BKSJ itu bukan asuransi, karena kalau asuransi sifatnya ke dalam. Saya managing risk untuk hidup saya. Kalau tadi BKSJ itu keluar sifatnya yang saya katakan tadi. Kunci keberhasilan BKSJ adalah cara mendaftarnya begitu mudah sekali. Anda hubungi Rasul BKSJ yang ada di paroki. Cukup sertakan KTP Anda, serta uang 80.000, sudah selesai. Begitu mudah. Ada 2 keuntungan bila kita mengikuti BKSJ. Pertama, kepedulian saya diasah, kepedulian saya dibantu
tadinya kalau saya ingin peduli, kita bagaimana? Melalui BKSY, saya bisa membantu unsur kepedulian saya kepada orang lain. Lalu ada unsur yang kedua, yaitu mendapatkan 100.000 per hari. Kalau kita misalnya sakit di rumah sakit, itu bisa sampai 90 hari. Kalau meninggal, bisa mendapatkan 10 juta. Keuntungan dari mengikuti program BKSY, kita disempurnakan pribadi kita. Baik unsur kepedulian maupun unsur jaminan untuk kita atau untuk orang lain. Menjawab tantangan zaman dan kemudahan teknologi komunikasi, BKSY akan terus meningkatkan pelayanan di masa kini dan nanti, serta BKSY akan terus mengembangkan secara digital agar dapat menjangkau ke seluruh Indonesia dengan mudah. Saya bersyukur atas semua berkat Tuhan yang saya terima. Rasa syukur tersebut saya wujudkan melalui ibadah dan juga donasi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, antara lain kepada Berkat Santo Yusuf atau BKSY. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu para guru sekolah dan guru agama beserta keluarganya agar mereka dapat menjadi peserta BKSY. Di ulang tahun saya beberapa waktu yang lalu, saya mengajak kenalan dan sahabat dan saudara melalui WhatsApp agar tidak mengirim uang, makanan, bunga, atau hadiah lainnya, tetapi dialihkan dalam bentuk perlindungan kesehatan dan kematian untuk para guru atau saudara kita seperti office boy di kantor melalui program berkat Bela Rasa dalam bentuk kesehatan dan kematian Santo Yusuf. Ternyata berbela rasa bisa dilakukan melalui aneka kesempatan termasuk ulang tahun kita. Gerakan ini sungguh mengundang simpati saya, dan oleh karena itu saya dengan senang hati ingin terus membantu. I was told about the Santo Joseph program, which provides support for funeral expenses, and I explained to them how with the spirit of compassion and togetherness, more benefits could be provided to the community members. Kalau program ini mau berjalan dengan baik, tumbuh berkembang, sebagaimana di negara-negara Kristen di benua yang lain, haruslah dukungan komunitas atau paroki dan pastor paroki mengajak umatnya bergerak mengembangkan program ini. Saya mengajak saudari-saudara sekalian, umat Keuskupan Agung Jakarta, untuk antara lain memilih salah satu bentuk bela rasa umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam bela rasa, ikut serta di dalam berkat Santo Yusuf. Moga-moga berkat gerakan ini, saudara-saudara kita yang paling membutuhkan sungguh-sungguh dapat diangkat martabatnya, dibantu, dan dimuliakan. Terima kasih. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudaraku yang terkasih. Ada satu kata asing yang tadi dibacakan sebagai salah satu kalimat yang pertama. Kata asing itu sudah menjadi bahasa Indonesia dan bahkan sudah diterima sebagai kata dalam bahasa daerah. Kata itu adalah Injil, kata asli bahasa Yunani. Yang dimaksudkan dengan Injil adalah kabar sukacita. Secara lebih khusus, kabar sukacita yang dibawa oleh Yesus. Kita semua tahu, Yesus mewartakan kerajaan Allah, memanggil para murid, melakukan mukjizat, mengajar para murid itu.
Sehingga kehadiran, pengajaran, dan apa yang dikerjakan oleh Yesus menjadi berita penghiburan bagi orang-orang pada zamannya. Kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus. Arti kedua dari Injil adalah Yesus sendiri. Karena Ia menunjukkan, menyatakan belas kasih dan kasih setia Allah, sehingga rela memberikan hidupnya, menderita, sengsara, wafat, dan kemudian dibangkitkan untuk keselamatan kita. Dan kita semua menunggu dengan penuh harapan kedatangannya kembali, menyelesaikan karya keselamatannya. Jadi arti yang kedua dari Injil adalah Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, kutipan-kutipan kitab suci yang dibacakan pada hari ini mengajak kita semua untuk mendalami siapakah Yesus itu. Kalau kita memperhatikan kutipan dari kitab Nabi Yesaya, kata-kata Nabi mulai dengan hiburkanlah, hiburkanlah. Artinya, kita semua diajak menjadi pribadi-pribadi yang terhibur, yang bergembira. Karena apa? Karena Yesus yang kedatangannya kita nantikan, itu melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh Allah pada waktu itu. Ia membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan membawa umatnya ke tanah terjanji. Allah yang sama telah membebaskan umatnya dari pembuangan, dibawa kembali ke tanah terjanji. Yesus yang kita nantikan kedatangannya memberikan kegembiraan, penghiburan kepada kita, karena Ia akan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yesus yang sama, menurut bacaan kedua, akan mendatangkan langit baru, bumi baru, dunia yang baru, yaitu dunia yang diliputi oleh kebenaran. Seperti apapun keadaan kita, pada waktunya nanti Ia akan menyempurnakan karyanya. Dan kedatangannya didahului oleh Yohanes Pembaptis yang mewartakan pertobatan. Kita diajak untuk bertobat supaya kita dapat membangun hidup yang saleh. Pertanyaannya adalah, bertobat itu artinya apa? Hidup yang saleh itu seperti apa? Tadi pada permulaan perayaan Ekaristi, saya mengatakan bahwa bertobat sekurang-kurangnya mempunyai dua makna yang saling berhubungan. Yang pertama, bertobat berarti terus berusaha untuk meninggalkan rencana-rencana kita sendiri, jalan yang kita pilih sendiri, dan berusaha semakin setia menapaki jalan yang ditempuh oleh Yesus. Dan yang kedua adalah merawat identitas kita sebagai umat yang ditebus oleh Yesus. Pertanyaan berikutnya adalah, menapaki langkah-langkah Yesus itu seperti apa? Merawat identitas kita itu artinya apa? Jawabannya sangat banyak. Saya memilih satu. Kalau kita mengingat khotbah Petrus yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Petrus mengatakan begini, menampilkan gambar Yesus sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Oleh karena itu, menapaki jalan Yesus
adalah mengikuti Yesus tanda petik berkeliling sambil berbuat baik. Dan yang kedua, identitas kita sebagai umat yang ditebus oleh Yesus itu seperti apa? Jawabannya juga banyak. Kalau saya mengutip surat Rasul Paulus kepada Titus, dia mengatakan begini, Rasul Paulus menulis begini, Yesus yang sama, maksud saya Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik itu telah membebaskan kita dari dosa, menguduskan kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Bacaan ini nanti akan dibacakan pada hari malam Natal. Yesus yang lahir, menebus kita dan menjadikan kita umat yang rajin berbuat baik. Inilah salah satu identitas kita sebagai umat Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah dengan cara mana kita membangun identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik, dengan demikian mengikuti langkah-langkah yang diayunkan oleh Yesus, rajin berkeliling sambil berbuat baik. Banyak sekali contohnya. Dan itulah yang dicoba diwujudkan oleh gereja, oleh kita semua, oleh keuskupan, oleh paroki-paroki. Konkretnya apa? Di keuskupan ada berbagai macam komisi. Itu bukan sekedar organisasi, tetapi usaha untuk mewujudkan identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Bulan ini Komisi Keluarga misalnya menjadikannya sebagai bulan katekese keluarga. Katekese keluarga bisa kita beri nama, inilah salah satu cara untuk membangun, merawat identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Ada komisi pendidikan, ada komisi keadilan dan perdamaian, ada macam-macam komisi yang dibentuk supaya identitas kita sebagai umat yang rajin berbuat baik menjadi kenyataan. Demikian juga komisi-komisi yang ada di keuskupan, ada juga di paroki-paroki dengan nama seksi. Maksudnya sama, semuanya itu tidak sekedar melengkapi organ-organ di dalam organisasi, tetapi adalah usaha untuk mewujudkan jati diri kita, merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Selain itu ada berbagai macam gerakan yang diprakarsai oleh umat. Kalau yang tadi itu ada struktur di dalam keuskupan, ada struktur di dalam paroki. Tetapi tidak sedikit umat yang berusaha membuat prakarsa-prakarsa di keuskupan ini, di paroki-paroki di keuskupan kita, untuk mewujudkan identitas itu mengikuti langkah-langkah Yesus yang berkeliling untuk berbuat baik. Salah satu yang tadi memperkenalkan diri sebelum perayaan Ekaristi adalah komunitas Berkat Santo Yusuf, BKSY. Berkat itu singkatan dari bela rasa, kesehatan, dan kematian Santo Yusuf. Usahanya, prakarsanya adalah membantu saudari-saudara kita yang sedang sakit, meneguhkan dan membantu saudara-saudari kita yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satu usaha untuk merawat, untuk mengembangkan identitas jati diri kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Ada banyak yang lain. Sekarang ada lembaga daya dharma di keuskupan, sama
Maksudnya untuk mewujudkan identitas itu. Ada lembaga baru di keuskupan ini, namanya BAKAT, Badan Amal Kasih Katolik, yang kita usahakan bersama-sama untuk berkembang sehingga kita dapat mewujudkan, menyalurkan pertobatan kita, mengikuti langkah-langkah Yesus, berjalan, berkeliling sambil berbuat baik, merawat dan mengembangkan jati diri kita sebagai umat yang dikuduskan oleh Yesus menjadi umat yang rajin berbuat baik. Marilah kita saling mendoakan, saling mendukung, saling meneguhkan, agar langkah-langkah kita untuk mengikuti Yesus yang berkeliling berbuat baik, mendatangkan kegembiraan bagi kita, dan keyakinan bahwa kita mesti merawat dan mengembangkan jati diri kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, menjadi umat yang rajin berbuat baik, sungguh-sungguh dapat kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dengan harapan dan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.